Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ustadz akan berbagi tentang bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan materi kelas 7 tingkat SMP atau MTS yang diberikan di semester 1 ini ya. Baik, untuk awal kita akan belajar ataupun mengenal bilangan bulat yang sebenarnya. Bilangan bulat itu adalah materi atau bahasan yang pernah kalian dapatkan ketika di bangku SD atau MI. Oke, yang pertama kali kita akan mengenal itu apa garis bilangan ya. Pada garis bilangan diletakkan bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu ada bilangan positif, bilangan cacah, bilangan negatif ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan bilangan bulat garis bilangan yang ini ya. Perhatikan di sini yang tengah itu adalah 0 ya. Kemudian sebelah kanan 0 itu merupakan bilangan bulat yang bernilai positif ya. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya itu termasuk bilangan bulat negatif ya. Jadi lawan dari yang sebelah kanannya 0 tadi yaitu positif, yang sebelah kirinya adalah negatif. Kemudian ketika bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, ketambahan 0 di depannya itu namanya bilangan cacah. Jadi bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya sekilas tentang garis bilangan yang saya pastikan kalian paham ya. Berikutnya, bagaimana cara membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat ya. Untuk membaca atau menulis bilangan bulat, perlu mengetahui nilai tempat dari setiap angka penyusunan suatu bilangan. Sementara itu, untuk membandingkan dua bilangan bulat, perlu memahami konsep dari garis bilangan bulat yang sudah Ustadz jelaskan sebelumnya. Ya. Catatan, cara membandingkan dua bilangan bulat yang bernilai sangat kecil atau sangat besar adalah dengan memperhatikan angka-angka penyusunnya. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut ini. Perhatikan garis bilangan berikut ya. Nah, seperti ini. Ya, garis bilangannya. Nilai paling kecil adalah negatif 9, nilai paling besar adalah 8. Dan yang tengah-tengah 0. Intinya, pada garis bilangan ini semakin bilangannya itu semakin ke kanan, maka semakin besar. Sebaliknya, ketika bilangan itu semakin ke kiri pada garis bilangan ini adalah semakin ke kecil ya. Seperti ini ya. 1, nah ini ada tanda kurang ya. 1 kurang dari 2 ya. Dibaca 1 lebih kecil dari 2 atau 1 kurang dari 2. Ustaz pasti pasti kalian paham lah ya. Berikutnya seperti ini. Negatif 4 kurang dari negatif 1 ya. Atau dibaca negatif 4 lebih kecil dari negatif 1 ya. Kenapa seperti ini? Karena negatif 4 itu ya berada di sebelah kirinya negatif 1. Ya, tadi Ustadz sampaikan ya, bahwa semakin ke kiri pada garis bilangan itu maka nilainya semakin kecil atau berkurang ya.
Sebaliknya kalau ke kanan itu semakin besar, ya. Berikutnya 6 lebih dari 1, ya, atau lebih besar dari 1. Kenapa? Karena posisi 6 ini itu berada di kanannya dari 1, sehingga nilainya lebih besar, ya. Ditulis seperti ini, ya. Nah, berikutnya negatif 2 lebih besar dari negatif 8. Ya. Kenapa? Karena posisi dari negatif 2 itu berada di kanannya dari negatif 8. Ya. Tadi disampaikan bahwa semakin ke kanan itu maka nilainya semakin besar, seperti itu. Contoh soal, ya. Tentukan bilangan yang lebih besar dari 2, ya. Maka jawabnya adalah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Gampang kan? Tentukan bilangan yang kurang dari 2, ya. Karena kurang maka posisinya itu di sebelah kirinya 2. Siapa saja dia? Jawabannya 1, ya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, ya. Jadi pemahamannya sangat mudah, ya. Tentunya dengan bantuan dari garis bilangan tadi, ya, yang perlu difahami bahwa posisinya kalau semakin ke kanan tadi, ya. Nah, ini kalau semakin ke kanan maka itu lebih besar, ya, nilainya lebih besar ketimbang sebelah kirinya. Atau sebaliknya, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil, ya, semakin kecil kebalikannya. Baik, Ustadz kira seperti itu materi awal ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.